selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Yuni Prastika Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang tema berbagai pekerjaan, subtema jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 1. Apakah orang tua kalian bekerja? Mengapa mereka bekerja? Ya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contoh dari jenis pekerjaan ini ialah sopir, pengacara, dokter, guru, dan perawat. Yang kedua, pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan dapat digunakan oleh orang lain. Contoh dari pekerjaan ini yaitu petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, dan koki. Contoh dari pekerjaan penghasil jasa, yang pertama, dokter. Dokter merupakan pekerjaan menghasilkan jasa. Dokter menghasilkan jasa pada bidang kesehatan. Yang kedua, guru. Guru merupakan pekerjaan penghasil jasa. Guru menghasilkan jasa pada bidang pendidikan. Yang ketiga, sopir. Sopir juga merupakan pekerjaan penghasil jasa. Sopir menghasilkan jasa pada bidang transportasi. Selanjutnya yaitu pekerjaan penghasil barang. Contoh yaitu petani. Petani merupakan pekerjaan penghasil barang. Barang yang dihasilkan oleh petani, terutama pada petani padi, yaitu padi. Yang kedua, nelayan. Nelayan merupakan pekerjaan penghasil barang. Barang yang dihasilkan oleh nelayan yaitu ikan. Yang ketiga, koki. Koki juga merupakan pekerjaan penghasil barang. Barang yang dihasilkan oleh koki yaitu berupa masakan. Pekerjaan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jenis sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, di daerah Kalimantan banyak sumber daya alamnya, namun yang terbesar adalah perkebunan kelapa sawit. Sehingga di daerah Kalimantan banyak penduduknya bermata pencaharian pada bidang perkebunan kelapa sawit, seperti pemanen, memuat buah kelapa sawit, penyortir buah kelapa sawit, pengolah kelapa sawit, dan pengemas kelapa sawit. Namun pada praktiknya banyak sekali pekerjaan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit, seperti mandor, asisten kebun, manajer kebun, dan sebagainya. Di daerah pantai, jenis pekerjaannya biasanya yaitu nelayan, petani tambak, petani garam, pengepul kerang, pembuat cenderamata khas pesisir, dan jasa wisata. Selanjutnya, di dataran rendah, biasanya pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di sekitar yaitu petani, peternak, pengrajin,
karyawan, pengusaha, dan pegawai negeri. Selanjutnya, pada dataran tinggi, biasanya jenis-jenis pekerjaan atau mata pencaharian warga di sekitar yaitu petani, peternak, pekerja perkebunan, dan jasa wisata. Setiap pekerjaan tentunya melakukan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk memperoleh barang ataupun jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang. Individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan ini biasanya disebut dengan produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyampaian barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan ini biasanya disebut dengan distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memakai atau menggunakan barang ataupun jasa, dan individu yang menggunakan atau memakai barang ataupun jasa biasanya disebut dengan konsumen. Untuk menghasilkan satu pieces minyak goreng kemasan, ada banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Mulai dari pemanen buah sawit, pemuat buah sawit, pengolah buah sawit, sampai dengan pengemas minyak goreng. Kemudian dilakukannya distributor lalu melakukan penyaluran ke tangan konsumen. Apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan yang ada di sekitarmu? Agar sumber daya alam yang ada di sekitar kita bisa kita terus manfaatkan, mari kita menjaga sumber daya alam kita agar tetap kita ambil manfaat dari alam kita. Pada pantai, kita bisa menjaga hutan bakau di daerah pantai agar sumber daya alam yang di pantai tetap terjaga. Dan kita dapat terus mengambil manfaatnya dari hal tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menanam kembali tanaman bakau di sekitar pantai dan menjaga kebersihan daerah kawasan bakau. Manfaat dari menjaga hutan bakau yaitu yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, dapat menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota laut dan darat. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Selanjutnya, sungai. Manfaat sungai bagi manusia sangatlah banyak. Dapat menjadi sumber mata pencaharian dan mencegah terjadinya banjir. Lalu, bagaimana cara kita menjaganya? Ya, kita bisa menjaga daerah sungai dengan cara tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan atau pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Selanjutnya, daerah hutan.
Secara global, hutan merupakan paru-paru dunia. Dengan menjaga hutan, kita dapat mengurangi pemanasan suhu bumi, mencegah kekeringan saat kemarau, mencegah banjir dan longsor saat musim hujan. Itulah mengapa kita perlu menjaga kelestarian hutan. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kelestarian hutan? Ya, yang pertama, kita bisa menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan di hutan. Yang kedua, tidak membakar hutan. Yang ketiga, melakukan penanaman pohon di hutan. Yang keempat, tidak membuang sampah di hutan. Selanjutnya, gunung. Gunung memberikan banyak manfaat bagi manusia. Sebagai contoh, yaitu menjadi sumber bahan material, sebagai usaha perkebunan, tempat rekreasi pendakian, menyuburkan tanah, sebagai sumber penyimpanan air, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara kita menjaga gunung? Kita bisa menjaga dengan cara tidak membuang sampah pada gunung, tidak menebang pohon di gunung, dan tidak membakar pohon di gunung. Itulah tadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga pelestarian sumber daya alam, sehingga kita masih dapat memanfaatkan atau menerima manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Selain itu, anak-anak sekalian, kita bisa memulai kegiatan pelestarian dari diri kita. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, kemudian mengolah sampah, atau menggunakan kembali sampah. Selain itu, anak-anak sekalian bisa mulai dari rumah. Misalnya, bagi yang punya tanaman di rumah, anak-anak bersama orang tua di rumah atau keluarga di rumah bisa menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Atau bersama dengan teman-teman sekelas atau di sekolah, berserta Bapak Ibu guru di sekolah, menjaga lingkungan yang ada di sekolah, menanam pohon di sekolah, sehingga sekolah menjadi hijau, asri, dan akan nyaman bagi kita. Yuk, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, melestarikan alam di sekitar kita. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.